Petugas kebersihan hanya menendang kaleng kosong dengan sembarangan. Dalam sekejap, kaleng kosong itu seolah mundur. Dengan sangat cepat, kaleng itu meluncur melalui jalur baru yang telah ditentukan di lapangan bola. Kaleng tersebut mengenai bola yang telah ditempatkan di tengah lapangan dengan tepat. Saat bola meluncur masuk ke gawang dengan jalur yang aneh. Formasi naga sejati yang telah mengganggu selama setengah abad tak pernah bisa dipecahkan oleh siapapun. Ternyata, formasi itu dengan mudah dipecahkan oleh seorang petugas kebersihan. Pemandangan ini menarik perhatian semua orang di lapangan bola. Bahkan, Presiden Asosiasi Sepak Bola yang mengetahui hal ini, dia juga segera bergegas ke lokasi kejadian. Namun, saat semua orang berspekulasi siapa yang menjadi orang yang memecahkan formasi itu, meskipun petugas kebersihan terus-menerus membantah, Presiden segera mengenali dia sebagai dewa sepak bola yang telah lama menghilang. Karena dia sudah pernah melihat tendangan bola yang menakjubkan dari pria itu. Ternyata, 10 tahun yang lalu, wanita itu membantu ibunya menjual makanan bakar. Hanya karena dia tidak bisa membayar biaya perlindungan yang tinggi. Dia pun menjadi korban menggertak di jalan oleh para preman. Pria yang sudah tak bisa bertahan lagi, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertindak. Hingga saat itu, barulah preman menyadari, orang yang bisa menendang bola dengan sangat ahli seperti itu, pasti adalah orang yang telah membawa kehormatan tertinggi bagi Long Cheng. Dewa sepak bola yang mengumpulkan kehormatan tertinggi. Dia segera meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya, untuk menghukum sekelompok preman kecil ini. Lalu dia memberikan bola sepaknya kepada wanita itu. Dengan santai, dia berbalik dan pergi. Tak disangka, justru tindakan baik kecil inilah yang membuat wanita itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Untuk bisa bertemu pria itu lagi, dia dengan tegas terjun ke dunia sepak bola. Namun dia tidak tahu bahwa pria itu hanya menolak pertandingan palsu yang diatur oleh kekuatan jahat. Dalam keputusasaan, dia terpaksa menyembunyikan identitasnya. Dia datang ke sebuah lapangan dan menjadi petugas kebersihan. Sekejap, 10 tahun kemudian, wanita yang dulu berjualan di pinggir jalan berhasil melalui usaha sendiri, sukses menjadi presiden asosiasi sepak bola, dan melalui penyelidikan diam-diamnya, berhasil membersihkan nama pria itu dari tuduhan penggunaan obat terlarang. Namun sejak pria itu menghilang tanpa jejak, tim Long Cheng tidak hanya kehilangan kejayaannya yang lalu. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, mereka tidak bermain dalam satu pertandingan yang layak. Mengakibatkan sepak bola Long Cheng sejak saat itu terus merosot. Dan para remaja di Long Cheng juga secara bertahap kehilangan impian sepak bola. Untuk menghadapi turnamen tantangan bulan depan, wanita itu sambil memilih pemain yang berpotensi di seluruh kota, sambil berusaha sekuat tenaga untuk mencari dewa sepak bola yang dulu. Tanpa disadari, pria itu sudah tidak memiliki kebanggaan seperti dulu. Oleh karena itu, meskipun ia secara kebetulan memecahkan formasi naga sejati, namun ia bersikeras tidak mengakui dirinya sebagai orang yang memecahkan formasi. Dan murid pemilik lapangan melihat tindakan luar biasa itu ternyata tidak ada yang mengakui. Dengan sifat yang suka mencari ketenaran, ia segera tampil. Dengan berani ia mengatakan bahwa ia yang mendapat petunjuk dari orang bijak. Sehingga tanpa sengaja memecahkan formasi yang tak bisa dipatahkan selama setengah abad ini. Ini membuat pemilik lapangan yang berada di samping sangat bersemangat. Maka ia segera menelepon Presiden Asosiasi Sepak Bola, mengklaim bahwa muridnya baru saja memecahkan formasi, sepenuhnya mampu memimpin tim untuk mengikuti turnamen. Untuk memverifikasi apakah lawannya hanya mencari keuntungan dalam situasi yang tidak jelas, dia bahkan langsung memanggil 2 kiper terbaik untuk menguji murid pemilik lapangan. Sebelum resmi memulai pengujian, izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang. Ini adalah 2 kiper yang diundang oleh Liga Sepak Bola Besar kami. Yang ini adalah tangan kanan emas yang memegang rekor 50 poin dari permainan tangan selama 3 tahun. Sedangkan yang ini mampu menggunakan tubuhnya dengan lincah untuk menghentikan tembakan. Ahli dalam Tai Chi dengan teknik pertahanan tanpa celah. 2 kiper yang diundang oleh Liga Sepak Bola Besar kami. Menjadi misi seperti ini untuk pemilik gedung. Tumbuh dengan baik dan jaga ibumu. Sudah, ayo pergi. Om bola kamu. Ini untukmu. Dewa sepak bola Li Changcheng. Dewa sepak bola. Kapten, sifat dewa sepak bola yang angkuh. Bagaimana mungkin datang ke tempat kecil ini untuk mengikuti perintah seorang tante? Pasti Anda terlalu lelah belakangan ini. Ditambah perjalanan yang melelahkan. Juga, meskipun aku ingin mencari dewa sepak bola, aku juga tidak bisa sembarangan. Dewa sepak bola, misterius. Lebih dari 3.600 hari, aku mencarimu siang dan malam. Waktunya sudah tidak awal lagi. Mari kita segera mulai. Kakak, kau udah ada mana kiper yang akan dipilih? Aku pilih. Tangan kanan emas. Tak terduga. Dulu aku punya yang namanya Xiao Sanba. Sekarang dia sudah menjadi kiper. Pemain unggulan. Mengantarkan langsung ke wajah presiden. Kamu selingkuh. Ini adalah provokasi mendadak terhadap Liga Sepak Bola kami. Ini tidak terduga, murni tidak terduga. Meskipun aku punya 100 keberanian, aku juga tidak berani menepong Liga Sepak Bola. Lagi pula, bagaimana mungkin aku bisa menepong Liga Sepak Bola? Kakak, ketika tua itu sekarat, dia menyerahkan lapangan bola kepadamu dengan bingung. Lihatlah bagaimana kamu mengelola lapangan sekarang.
Ketika tua itu pergi, dia menyerahkan lapangan bola kepadamu dengan bingung. Sampai-sampai kamu mengelolanya seperti ini. Berani-beraninya mempermainkan Presiden Easton. Kamu benar-benar bermaksud menghancurkan keluarga Jiang. Junji, datang ke sini. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Guru, tadi saya terlalu gugup. Akibatnya, penampilan saya buruk. Ini bukan masalah performa. Ini karena teknik bermainmu yang buruk. Junji yang hebat, dengan kemampuan bermainmu yang jelek. Bahkan jika kamu membutuhku, aku tidak percaya. Kamu bisa meninggalkan kemampuan bermain yang seperti itu. Menurut pendapatku, kalian hanya bermain curang di sini. Berusaha menepong liga sepak bola. Tidak akan berhasil. Demi bisa membuat Aitu terpilih sebagai kapten tim Longcheng, kamu bahkan menggunakan cara yang begitu rendah. Menepong presiden asosiasi sepak bola. Kamu semakin tua semakin bodoh, ya? Sebenarnya tidak. Jiang Qingsan, kalian semua sangat mengecewakan saya. Bukan presiden. Aku benar-benar tidak tahu. Presiden asosiasi sepak bola. Adanya lapangan sampah seperti keluarga Jiang di Longcheng. Ini benar-benar penghinaan bagi sepak bola Longcheng. Demi menjaga martabat dunia olahraga Longcheng, harap segera memberhentikan lapangan Jiang. Semua pemain dilarang bermain lagi. Dihentikan. Presiden asosiasi sepak bola. Sepak bola Longcheng berdiri di atas keadilan. Jika membiarkan orang-orang ini tetap berada di dunia sepak bola Longcheng, itu adalah kelalaian kami di liga sepak bola. Paman, dulu, kakek Jiang Yansong. Dia adalah pelatih sepak bola yang sangat terkenal. Lapangan ini adalah hasil jerih payahnya. Namun sekarang harus karena ketidakmampuanmu, mengakibatkan lapangan ini dikeluarkan dari asosiasi sepak bola. Saya ingin tahu bagaimana kamu akan bisa menghadapi ini. Tadi terlalu tegang dan tidak bisa tampil dengan baik. Anda pasti mengerti. Saya orang yang berpikiran tunggal. Mengembangkan bakat sepak bola untuk kota kita, Longcheng. Anda lihatlah ketulusan saya ini. Bisakah kita memberikan Junji kesempatan lagi untuk membuktikan kemampuannya? Namun, Liga sepak bola besar tidak akan memberi kalian kesempatan lagi. Ketua, tapi Junji hanya bisa mewakili Longcheng. Kalahkan Neon. Satu-satunya harapan. Kakak, kamu benar-benar terlalu khawatir. Jika berbicara tentang satu-satunya harapan Longcheng, tentu saja itu adalah Fei Kuanzi. Jiang Qing adalah rubah tua. Apa sebenarnya yang dia jual? Sepatu Shaolin Dali Jingang. Apakah Mu Yuan sudah bergabung dengan Shaolin? Saya telah menghabiskan sebagian besar harta saya untuk mendidik Mu Yuan. Sekarang dia sudah menjadi generasi ke-8 dari sepak bola Shaolin. Apa? Presiden Dongfang. Saya sudah lama mendengar tentang kebijaksanaan Presiden Dongfang. Longcheng kehilangan satu lapangan. Maka harapan kita pun berkurang. Sudah saya katakan, bukan lapangan bolanya yang salah, tapi adalah manusianya. Apa artinya? Ngomong-ngomong tentang Kuanzi, dia juga bisa dianggap sebagai murid dewa sepak bola. Dia adalah pilihan terbaik untuk dewa sepak bola yang baru. Saya tidak pernah mengambil murid. Bagaimana tiba-tiba ada murid lagi? Presiden Dongfang, selama kamu memutuskan, serahkan lapangan Jiang ini kepada kami bertiga, ayah dan anak. Saya jamin anak saya, Mu Yuan, pasti bisa membantu Longcheng mengalahkan Neong. Sudah lama sekali. Ternyata ini soal merebut lapangan. Presiden Dongfang, hanya Jiang Qingsui yang bisa melahirkan anak yang bisa bermain sepak bola Shaolin. Lapangan ini seharusnya dia yang mengatur. Benar sekali. Murid dewa sepak bola ini sangat luar biasa. Anak ini, Mu Yuan, memang merupakan satu-satunya harapan kita, Longcheng. Tunggu dulu. Presiden Dongfang, tim Jiang, mengandalkan teknik gerbang sosial Qingsan. Sejarah di lapangan sepak bola Longcheng selama 100 tahun. Sesuai dengan aturan sepak bola Longcheng, salah satu pihak ingin membuktikan kekuatannya. Hari ini juga, kami akan menantang Jiang Qingsui dan putranya dalam pertandingan hidup mati, untuk membuktikan diri. Jika kalah, saya bersedia menyerahkan lapangan, tanpa keluhan. Mohon pertimbangkan baik-baik, Presiden Dongfang. Anda harus tahu, jika tantangan berhasil, maka bisa menduduki daftar pahlawan sepak bola Longcheng. Langsung memasuki tim sepak bola Longcheng. Apa? Sangat serius. Sangat serius. Saya tidak berani menerima tantangan. Kakak, kau benar-benar kakakku. Awalnya memikirkan kita sebagai saudara. Saya tidak ingin menyulitkanmu, karena kakak sudah mengajukan syarat. Sebagai saudara, bagaimana mungkin tidak menerimanya? Aku mengambil pertandingan sepak bola hidup dan mati ini. Hanya satu-satunya cara untuk membuktikan kekuatanmu. Kali ini kamu harus berjuang. Guru, saya sebenarnya ingin menyelamatkan anak saya. Kamu harus bertanggung jawab. Saya tidak bisa bagi tiga. Saya tidak bisa bagi tiga. Guru. Junji, katakan padaku yang sebenarnya. Formasi naga sejati. Apakah kamu yang memecahkannya? Bai Junji, saya benar-benar tidak menyangka. Kamu adalah orang seperti ini. Menganggap masalah besar seperti formasi naga sejati berani diakui sembarangan. Ayah, jangan berpura-pura.
Formasi naga sejati telah dipatahkan. Pasti itu semua karena kamu. Rencana jahat yang sudah direncanakan. Kalian, sama-sama buruk. Kamu bohong. Cukup, kamu sudah berlatih selama bertahun-tahun. Dalam situasi seperti ini, apakah ada orang bersedia untuk maju, turun tangan dan membela harga diri? Guru, jangan lihat saya. Saya tidak memiliki keterampilan seperti orang lain. Saya pasti tidak ingin berjuang. Tidak bisa berjuang lagi. Ibu, Paman Li juga bisa bermain sepak bola. Biarkan Paman Li pergi saja. Anak-anak, jangan bicara sembarangan. Milik dia, miliknya. Bagaimana mungkin dia bisa bermain bola? Sudahlah, sudahlah. Semua salah saya yang tidak mengajar murid dengan baik. Semua adalah tanggung jawab saya. Suara ini, aku akan memperjuangkannya sendiri. Guru, guru, guru. Dengan begini, saya akan pergi. Kamu memiliki penyakit jantung yang serius. Begitu banyak tahun, tidak pernah bermain bola selama ini. Bagaimana mungkin dia menjadi lawan Muyu? Orang tua, kamu sedang mencari masalah. Ake, bukan saya yang mengatakan ini tentangmu. Jika Muyu ini adalah putri saya, hanya karena egonya, sudah menjadi istri pelindung Long Cheng sejak lama. Sekarang baik-baik saja, masih muda tetapi hidup sebatang kara, dan juga membawa sebotol minyak. Kamu memang memalukan. Wajah keluarga kita di kampung. Kenapa aku mendengar? Anakku Muyu, tapi dia terkenal sebagai anak yang boros di Long Cheng. Tapi juga melakukan kejahatan. Memalukan. Kamu tidak berani mengganggu paman kedua. Jangan mengacau dulu, ya.